Shalom semuanya, saya Viko Adi Rangadetan dari kelas 1291 SMA Lentera Harapan Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang bioteknologi konvensional dengan salah satu produknya, yaitu yogurt. Kita akan membahas tentang yogurt. Yang pertama, bahan baku pembuatan dari yogurt. Bahan baku pembuatan yogurt adalah susu. Yang kedua, kita akan membahas tentang agen biologinya. Agen biologi yang digunakan untuk membantu membuat yogurt adalah bakteri Lactobacillus bulgaricus. Yang ketiga, penerapan bioteknologi yang digunakan untuk membuat yogurt adalah fermentasi. Sedikit informasi, fermentasi sendiri merupakan suatu proses dasar mengubah suatu bahan menjadi bahan lain dengan cara sederhana dan dibantu oleh mikroorganisme. Lanjut, apa saja alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat yogurt? Yang pertama ada kain, ada sendok, panci, susu full cream, wadah, plastik wrap, dan yang terakhir ada yogurt yang berisi bakteri hidup. Kita masuk ke proses pembuatan yogurt. Proses pembuatan yogurt yang pertama adalah kita harus menuangkan 500 ml susu ke dalam panci. Lalu panci tersebut kita letakkan ke kompor, nyalakan api, lalu aduk hingga sedikit mendidih dan sedikit bergelembung. Setelah mulai bergelembung dan sedikit mendidih, kita matikan apinya, lalu diamkan susu dalam panci tersebut hingga beberapa saat. Tunggu hingga suhunya bisa stabil atau sama dengan suhu ruangan. Setelah suhunya sudah stabil, tuangkan susu ke wadah yang sudah disediakan. Lalu kita tuangkan 1 sendok yogurt ke dalam susu tersebut, aduk hingga rata. Lalu kita wrap susu dan yogurt hingga rapat, tutup wadahnya dan tutupi sekali lagi dengan kain. Setelah itu kita diamkan susu yang telah dicampur yogurt tadi selama 14 jam, lalu kita bisa lihat hasilnya. Selanjutnya, apa saja makromolekul yang ada dalam yogurt itu? Makromolekul yang ada dalam yogurt ada 3. Yang pertama protein sebanyak 8 gram, kedua ada lemak sebanyak 8 gram juga, dan yang terakhir ada karbohidrat sebanyak 11 gram. Saya akan memberikan struktur dari masing-masing makromolekul. Yang pertama, struktur asam amino itu mengikat NH2 dan COOH. Kemudian ada struktur trigliserida, yaitu struktur dari lemak yang paling sederhana. Dan yang terakhir saya memilih struktur paling sederhana, yaitu fruktosa. Lanjut, yogurt sendiri dapat kita ketahui bahwa minuman yang sering kita konsumsi. Tapi sebelum kita konsumsi, kita harus mengetahui apa saja dampak yogurt bagi tubuh kita. Yang pertama ada dampak positif. Dampak positif yang bisa kita rasakan adalah yogurt bisa mengatasi gejala pencernaan. Sebuah studi mengatakan bahwa bakteri Lactobacillus dapat mengurangi gejala sindrom iritasi usus. Dampak positif yang kedua bisa menurunkan tekanan darah dalam tubuh kita. Ini dikarenakan adanya kandungan kalium yang dapat mengeluarkan kelebihan natrium dari dalam tubuh kita. Selain dampak positif, ternyata yogurt juga ada dampak negatif bagi tubuh kita. Yang pertama, yogurt dapat memicu diabetes. Mengapa? Karena dalam yogurt sendiri ada kandungan gula yang banyak dalam yogurt. Yang dampak negatif kedua yaitu kelebihan berat badan. Ini dikarenakan dalam yogurt ada kandungan lemak dan gula yang banyak. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.